Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fadlis Channel, sahabat. Kali ini kami mau update sepeda Darson yang dulu putih biru. Tadi siang tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 4 kami cat framenya, cuma sebatas framenya doang. Itu pun gak begitu rapih karena maklum lah ngecatnya juga pemula, jadi aturan tipis-tipis dulu tapi langsung tebal, jadi ada yang numpuk-numpuk hasil catnya. Jadi kondisi ini tadinya kami mau dipakai untuk mudik ya, ini sepeda udah kami persiapkan. Lampu-lampunya ada lampu rem, lampu belakang buat rem, ada lampu sennya di sini. Udah dipersiapkan juga dengan side bag-nya, persiapkan dengan tas-tas gantungnya dengan berbagai kompartemennya. Udah mempersiapkan tulisan ini, cordless impact range powered folding bike touring and test, Bangkalan, Brebes, Sukabumi, pulang pergi ya sahabat. Tadinya mau seperti itu pakai sepeda ini, tapi berhubung karena kondisi persiapan yang kurang matang, ada beberapa bagian partisi yang belum terkumpul sampai saat ini. Kalau mau goes sampai ke Brebes itu kisaran diambil santainya itu 4 hari, takutnya nggak nyampe, takut ada kendala di jalan. Kalau pakai ini udah kami persiapkan pakai cordlessnya. Nanti tenaganya pakai ini, dia posisinya di sini, berarti posisinya di sini atau di bawahnya di bagian ini nih, nanti dengan dikasih free wheel. Jadi ini bisa diambil ya sahabat, free wheelnya bisa diambil seperti ini. Jadi sekaligus dia bisa muter. Muter karena free wheel, namanya free wheel yang khususnya biasanya dipakai buat di gear fix ya, di gear single speed, free wheel 16. Ada juga kami beli free wheel yang 20 tip 20 gigi, yang ini free wheel yang 16 gigi. Ini adalah kunci hex heksagonal 1/4 inci. Kami masukkan ke sini, plus masuk ke situ. Nah, di sininya ada magnetnya sudah, jadi nggak begitu ngeri untuk dia copot meskipun dalam kondisi kecepatan tinggi, terkecuali didorong kuat dari arah sini ke sana gitu, tes dia baru copot. Tapi kalau cuma sebatas dorongan-dorongan kecil yang kurang begitu signifikan, dia nggak mudah copot. Dia nggak mudah copot, terkecuali dorongannya kuat, pakai dorongan tenaga baru. Aslinya mau pakai ini tadinya, tapi karena kurang ditenagai, kalau ditenagai dengan dinamo kecil
itu masih kurang, hasilnya ampernya kurang ya sahabat, meskipun input voltasenya memang masuk tapi ampernya kurang, jadi tidak bisa menghidupkan si impact. Jadi kondisinya dari sini ya, ini dinamo printer, bentuknya kecil, mohon maaf sahabat mungkin kurang begitu, ini dinamonya kecil. Nanti dari sini masuk ke konverter DC to DC converter dari 6 volt masuk ke sini. Jadi masuk ke sini nih, sebelah sini, outputnya ke sini, jadi 12 sampai 36 volt sampai 37 volt ya. Udah bisa dipakai untuk LED. Hasilnya nyalanya terang seperti ini. Ini juga tidak kami putar rodanya, tapi ini bisa nyala karena power source-nya, tenaganya dari charger Nokia yang jadul ya sahabat. Charger Nokia jadul biasanya 5 volt hasil keluaran outputnya ya, 5 volt dengan ampere maksimum biasanya 500 ampere, atau dalam kondisi standby biasanya 200 sampai 300 miliampere, maksudnya 300 miliampere dengan output maksimum ampernya adalah 500 miliampere biasanya. Ini dipakai untuk mentenagai ini, masuk ke DC-DC converter. Nah, DC-DC converter dari sini hasilnya keluarnya ke sini, ke kabel lampu utama, ditambah dengan LED flasher yang kami beli online juga. DC-DC converter online, ini juga online dari Shopee ya sahabat. Maaf kalau kurang fokus karena seperti ini yang dua kabel ya, yang biasa. Sementara untuk yang sen, kami mentenagainya dengan ini, dengan flasher yang suka dipakai di mobil atau di bus ya, yang satu kali nyalanya itu 3 kali kedipan atau 4 kali kedipan biasanya. Untuk biasanya flashing kedip genit namanya modulnya. Ini juga kami beli 2, ternyata yang dipakai cuma 1. Nanti tujuannya mau dirangkai ke sen. Dari sini hasil outputnya ke sen kiri kanan. Nah, rangkaiannya nanti ya agak sedikit ribet sih kalau dijelaskan, karena memang perlu pembahasan dan penjabaran serta penggambaran ya, biar mengerti. Cuma ya kondisinya seperti inilah. Ini udah kami beli DC-DC converter yang lain. Ini buat charger aki, yang ini 2. Ternyata dipakai 1 pun pasti bisa, cukup lah untuk pakai 1. Ini outputnya 5 ampere. Sementara DC-DC converter yang tadi, yang mana, yang ini outputnya 3 ampere. Ini 3 ampere, yang ini 5 ampere. Cuma perbedaannya ini bisa dipakai dari mulai 5 volt 1,5 sampai ke 36
inputnya, outputnya dari mulai berapa ya, pokoknya sampai ke 35 volt ya, ini 40 volt, hasil maksimum berarti 37, sekian volt ya. Yang ini pun sama, ini perbedaannya sampai ke kisaran 40 volt outputnya. Inputnya dari mulai, di keterangannya sih dari mulai 3 sampai 35 volt. Ini inputnya, keluarannya sampai 40 volt. Cuma perbedaannya ini harus membutuhkan arus besar. Baru bisa membuat rangkaian elektronik yang lain bisa ditenagai atau bisa menyala gitu. Ini meskipun arusnya kecil, ampernya kecil inputnya, tapi outputnya bisa menyalakan, cuma ampernya tetap kecil. Khusus buat LED ini bisa, tapi ini belum bisa. Kalau pakai tenaga 9 volt ke atas baru bisa menyalakan itu, menyalakan rangkaian lain. Sementara yang ini DC-DC boost converter, ada CC dan CV-nya ya, constant current dan constant voltage. Constant current-nya di sini, constant voltage-nya sini, udah ada itu yang di tengah tuh, yang biru yang di tengah, di samping antara trafo sama output sama input. Ini udah ada sikringnya, ini di tengah tuh. Nah, yang ini nih, yang kelihatan kecil, ini sikring. Jadi tenaga sikring tuh yang saya tunjuk itu, bukan yang ini ya, bukan yang di tengah ini nih. Nah, yang nyempil itu, ini sikring, ini input, ini output. Ini sampai 400 watt kekuatannya, dari mulai pokoknya dari mulai bisa ditenagai dengan 12 volt sampai 60 volt. Hasil keluarannya 12 sampai 60 volt. Ini maksimum besar sekali dayanya, cuma harus ditenagai dengan daya yang besar juga. Tadinya rangkaian ini untuk khusus lampu ditenagai dengan dinamo yang ada di sini, yang tadi di sebelah. Ini khusus, ini lampu depan khusus yang nempel di atas sana. Yang ini nih, ini khusus lampu depan. Yang ini khusus untuk lampu LED yang sen sama rem. Pakai ini ditenagai. Sennya sendiri sebanyak 8 pieces, kiri kanan ya, kiri 4 kanan 4, 8 pieces semuanya. Dan insya Allah nyala, dan udah kami coba kemarin dengan rangkaian yang sederhana, kabel-kabel yang apa adanya, kemarin nyala. Dan karena tadi dicat ulang, jadi kabelnya dicopot semua, dibongkar semua, hasilnya belum rapi, belum kami rangkai lagi untuk rangkaian kabelnya. Seperti itu. Jadi ada sen, ada lampu rem belakang nyala semua, meskipun ditenagai cuma sebatas tenaga dinamo yang ada di sini untuk lampu. Tapi untuk ini kami punya kekurangan, harus punya aki. Sementara kami belinya ini tanpa baterai ya, bateraieless, tanpa baterai. Ini namanya, nah ini space ininya, mereknya ini Camole
atau kamoli ya, kamoli. Kekuatannya, torsinya antara berapa ya, pokoknya sampainya ke 1200, sampai ke 1200 Nm. Mana coba, nah 1200 Nm ya, seperti itu. Putarannya lumayan tinggi, lumayan kencang. Putaran rotasi ini kalau ditenagai pakai baterai ya, pakai aki, dikonversi ke sini dulu, baru dari sini outputnya nanti input 12 volt dari baterai aki, dari sini masuk ke sininya, keluarnya jadi 18 sampai 60 volt. Karena ini spesifikasinya 18 volt, nanti dari sini pun outputnya 18 volt masuk ke sini gitu, masuk ke si impact range, masuk ke sini, masuk ke impact range, baru dia bisa nyala dan bisa hidup. Kalau pakai aki, karena aki kan tenaganya ampernya besar ya, di atas 3 lah, bisa 3 ampere, bisa 5 ampere, bisa yang sampai sekian ampere, tergantung kondisinya. Makin besar ya makin berat gitu. Itu kalau aki yang cair atau aki MF atau aki-aki biasa. Tapi kalau yang pengen agak ringan ya pakai lithium, cuma harganya beda, harganya jauh sangat beda, lumayan tinggi. Jadi kami paling mungkin pakainya nanti pakai aki. Berhubung karena tidak pakai akinya belum kami beli, maka belum bisa kami tempel di sini. Jadi di sini belum bisa kami tempel di sini. Nanti dari sini, dari si impact ini dikasih rantai menuju ke sini, Sementara ini gear cranknya ini nanti kami tambahi dengan free wheel juga, supaya ketika kondisi si ini muter ke sana ke depan, otomatis ini juga muter kan, gear crank juga muter. Kalau tidak dikasih free wheel, ini bisa muter kemana-mana, membanting kemana-mana si pedal ini, membahayakan kaki kita, kondisi keselamatan kita terancam dengan hantaman ini. Karena torsi ini besar, tenaganya besar, sampai 1200 Nm. Ketika ini muter kecepatan tinggi, ini juga muter kecepatan tinggi, cuma karena gearnya lebih besar, otomatis agak sedikit lebih rendah daripada putaran ini. Karena ini gearnya kecil, masuk ke sini, jadi sedikit diredam ya dengan kondisi gear yang besar. Nanti ini gear ini untuk yang kerantai yang ke belakang sininya gitu. Jadi kondisinya torsinya makin besar lagi, torsinya pasti makin besar lagi. Cuma karena belum ada sempat waktu untuk ngebongkar ini dibongkar, dicopot dulu, terus ini dipotong, dibuang dulu sementara. Pas gear cranknya dikeluarkan, ini disambung, yang batang pedal ininya disambung dengan ini, baru kemudian setelah ini disambung ke sini, si gear crank ini ditempelin lagi ke sini, ke free wheel. Jadi kondisinya nanti ketika si free wheel ini sudah nempel di batang pedal, batang goesan pedal, jadi
dia akan bisa bebas ya sahabat, pergerakan ininya bisa bebas, pergerakan gearnya bisa bebas ke depan serut. Ketika ini muter ke depan serut seperti itu, ini pun bisa muter ke depan gitu serut. Jadi pedal ini pedal ini bisa tetap kita pijak dengan kaki dengan kondisi yang stabil, tidak berputar kemana-mana gitu. Tujuannya gitu. Ini yang ini di sini, ini di sini, ini ditempelnya ke sini gitu, tempel ke sini. Baik, ketika ini muter, ini juga ikut muter, ini bisa tetap diam dan bisa tetap kita bisa kita pijak dengan santai ya, tidak ada kendala. Jadi ini tidak berputar menghantam kemana-mana gitu, kondisinya stabil. Ketika ini yang dipakai serut, ini muter serut, ini yang dipakai, maka tenaga dari sini ke sini, dari sini itu di reduce lagi, diperkecil lagi, perbesar torsinya dengan kondisi yang gear yang lebih kecil. Nanti ke sini ini bisa muter, roda bisa muter, dan kita tidak perlu ngegoes untuk kondisi kalau pakai sistemnya elektrik, pakai yang ini. Gimana ketika kita mau menggoes atau menghemat tenaga baterai yang untuk yang mentenagai ini, maka tetap kita bisa menggoesnya. Menggoes ini, dan ini tetap muter. Nah pokoknya gitulah, seperti itu kondisinya. Nanti kalau udah jadi nanti kami update ulang lagi. Cuma kondisinya ya masih belum selesai. Saat ini kondisinya belum selesai. Jadi kemarin ada ipar bilang, gak usah pakai sepeda ontel mas, capek pertama, yang kedua kali takut gak nyampe waktu hari H, yang ketiga kali takut di jalan ada kendala apa-apa, udah pakai sepeda motor saya aja, karena sepeda motor saya ada 2, yang satunya nggak dipakai, ya udah yang satunya pakai buat mudik aja biar lebih cepet, biar lebih santai dan tetap jaga kondisi keamanan katanya. Pada akhirnya kami tidak mau menggunakan ini, maksudnya tidak akan menggunakan ini, meskipun ya memang sudah mencoba untuk sedemikian rupa. Dan ini tampilan lampunya sahabat, lumayan terang meskipun di tempat gelap. Ini LED laser flashlight, kami beli online juga, harga 20 ribuan per satu pieces di Shopee. Coba kita ke mode yang lain ya sahabat. Ini mode standby. Ini mode kedip lambat. Kita klik lagi, klik. Ini mode terang redup, cuma nggak begitu signifikan terlihat di sini. Coba kita atur lagi. Tuh jadi nut. Jadi agak ada sedikit sedikit berripple gitu. Jadi antara terang redup gitu. Coba kita matikan dulu lampunya biar kelihatan jelas.
lampu kita matikan dulu. Oke. Nah, ya seperti itu. Agak biar gitu ya. Ada nge-flash sedikit. Bisa kelihatan sahabat. Ini yang lainnya, modenya yang lainnya seperti ini. Biar. Dan ini blinking, kedip, agak sedikit lambat. Ini mode yang lainnya lain lagi, tut. Jadi meskipun cuma tenaganya ditenagai dari 5 volt, bisa menghasilkan cahaya yang lumensnya luar biasa, cukup dengan menggunakan DC-DC converter yang tadi. Harganya cuma 20.000 kalau di alat toko elektronik. Kalau di Shopee ya kisaran 15.000, belum termasuk ongkir. Mending langsung beli di toko elektronik, nggak perlu nunggu lama, nggak perlu nambah ribet. Ini yang blinking, yang lain lagi ini yang standby. Kondisinya seperti ini. Jadi berapa mode, coba kita lihat. 1, 2, ini terang redup, 3, nut, 4, blinking agak ini bisa kita setting yang di tengah-tengah ini ya sahabat. Ada 3 tombol. Ini tombol khusus, yang ini khusus untuk lampu standby, yang ini tombol beberapa mode, ini untuk mengatur setiap modenya. Yang ini yang tengah berapa tadi, 4 ya, ini 5, blinking cepat. Standby 1, 2, 3 terang redup, standby terang redup. 4, nge-flash ngedim. 5, blinking standar kayak sen biasa. 6, blinking cepat. Ini bisa kita atur ya blinkingnya ya sahabat, dari mulai paling cepat sampai agak sedikit lambat sampai paling lambat semuanya. 6, 7. Jadi semuanya ada 6 mode ya sahabat, 6 mode sistem pencahayaan. Ini sebenarnya sama ininya, satu tipe. Jadi satu tipe, satu jenis, dua warna putih sama kuning. Cuma kami rangkai semuanya, yang satu kuning, yang satu putih. Bisa putih semua dua-duanya, bisa kuning semua dua-duanya, atau bisa yang kuning itu untuk mode jauh, yang putih untuk mode dekat. Seperti itu, seperti tampilan ini. Putih untuk mode dekat, kuning untuk mode jauh. Kenapa mode jauh yang kuning? Karena kuning itu kalau makin jauh pun kalau pakai yang kuning, kondisi cahayanya tetap masih bisa menyoroti dengan penuh, lebih terang. Tapi kalau yang putih, ketika dalam kondisi keadaan aspal yang gelap, aspal habis hujan umpamanya, jadi terlihat hitam pekat aspal, pakai yang putih itu kurang begitu signifikan ya sahabat untuk
terangnya. Terang untuk yang di lokasi yang terang, tapi ketika lokasi yang gelap pakai yang nyala putih itu kurang begitu bagus. Entah kalau pakai yang source-nya, pakai sumbernya pakai yang 12 DC, 12 volt DC mungkin, atau dari aki mungkin akan lebih bagus. Ya, jadi seperti itu. Tadinya udah niat banget ya, udah niat banget mau pulang kampung, udah disiapkan tulisannya, disiapkan benderanya buat dipajang di depan, entah di stang, entah di belakang di sini gitu, benderanya udah disiapkan. Udah mau mudik seperti itu tadinya. Cordlessnya udah beli. Cuma kondisinya waktunya untuk merangkainya nggak cukup. Kalaupun umpamanya bisa besok beli baterainya atau beli akinya, belum tentu bisa kerangkai sempurna. Jadi waktunya takutnya mepet, nggak nyampe ke kampung sebelum lebaran. Sementara keluarga ngumpulnya pas waktu giliran lebaran. Udah lebaran berapa hari udah pada nggak ada lagi di kampung, takutnya nggak ketemu sama keluarga besar. Oke, demikian ini sebatas edukasi sedikit-sedikit ya, ide-ide gila mungkin karena orang Bangkalan sendiri baru tahu, dan di Indonesia masih jarang yang menggunakan. Mungkin ada beberapa orang yang sudah menggunakan bor biasa ya, yang bor baterai, tapi bukan impact wrench, bukan untuk membuka baut, yang khusus untuk ngebor atau khusus untuk driver untuk obeng gitu. Rata-rata biasanya yang pakai yang khusus bor, cuma perbedaannya rotasinya, perputarannya lambat, tenaganya juga kurang. Kalau pakai impact wrench tenaganya lebih badak, terus perputarannya RPM-nya lebih tinggi. Beda, RPM-nya kisaran 3.500 sampai 4.000 RPM kalau yang ini, jadi setara dengan tenaga mesin motor gitu. Kalau untuk drill, untuk yang bor kisaran antara paling mentok juga 1.500 RPM. Tenaganya juga kecil. Meskipun sama-sama voltasenya sama, umpamanya entah 18 volt, entah 20 volt, entah 24 volt, entah 36 volt, entah 48 volt, tetap kondisinya kalau yang untuk drill, untuk yang bor itu RPM-nya lebih rendah daripada yang impact wrench, daripada yang yang untuk pembuka baut lebih besar, meskipun sama-sama voltasenya sama. Oke, infonya seperti itu. Ide gila yang memang banyak orang nyebut gila karena tidak masuk ke logika orang. Baru kali ini akan kami coba, dan kalau udah jadi nanti akan kami update kembali ya sahabat. Semoga puasa Anda semua lancar, semoga selalu sehat dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala semuanya, mendapatkan ma'unah Allah di bulan Ramadan ini, mendapatkan Lailatul Qadarnya yang sangat mulia, mendapatkan rahmah yang penuh, mendapatkan maghfirah atau ampunan yang penuh, dan mempunyai tabungan hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari Ramadan yang sekarang. Semoga Anda selalu sehat, semoga Anda selalu sukses untuk ke depan. Terima kasih telah menonton. Mohon bantu like, share, dan subscribe-nya sahabat bila ide-ide kami ini bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.